Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan mengenai judul makalah kami yang berjudul Sengketa Perceraian yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri Singaraja nomor 293-PDT-G-2017-PN-SGR. Sebelum kami mempresentasikan, kami akan melakukan perkenalan. Saya sendiri bernama Ayatullah Khomeini dengan NIM 103. Selanjutnya dimulai dari ujung kiri. Nama saya Kevino Rizky Hardianto dengan NIM 105. Nama saya Helmi Fauzan dengan NIM 101. Nama saya Muhammad Rauf Naraya dengan NIM 164. Nama saya Azud Ramadhani dengan NIM 108. Tema kami yaitu adalah perceraian. Perceraian adalah sebuah proses yang mengakhiri pernikahan antara dua orang yang sebelumnya telah menikah. Hal ini dapat terjadi karena berbagai faktor seperti perselisihan dalam rumah tangga, ketidakcocokan antar pasangan, perselingkuhan, dan faktor lainnya. Salah satu bentuk perceraian yang sering terjadi adalah cerai gugat, di mana satu pihak mengajukan gugatan cerai ke pengadilan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2024, tercatat ada 399.921 kasus perceraian yang terjadi di sepanjang tahun. Fenomena ini menggambarkan adanya krisis sosial dan komunikasi dalam rumah tangga, serta ketimpangan relasi gender di tengah masyarakat. Solusi yang dibutuhkan tidak sekedar menekan angka perceraian, tetapi juga memperkuat budaya dialog, edukasi hukum, dan sistem mediasi yang adil serta aman. Beberapa penelitian terdahulu mengenai perceraian telah banyak dilakukan, di antaranya faktor ekonomi dan media sosial. Penelitian ini dilakukan oleh Sari dan Saputra pada tahun 2022. Baik, latar belakang dari kasus posisi dari judul makalah kami, yang pertama, perceraian merupakan berakhirnya hubungan perkawinan melalui putusan pengadilan. Yang kedua, tahun 2024 tercatat ada 399.920 kasus perceraian di Indonesia. Yang ketiga, faktor penyebab perceraian. Yang pertama, masalah ekonomi, perselingkuhan, konflik berkepanjangan, ketidakcocokan pasangan. Yang keempat, pentingnya menganalisis penerapan hukum perceraian dalam putusan pengadilan. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yang bernama Irhab. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya sebelumnya, yaitu rumusan masalah. 1. Apakah alasan perceraian yang diajukan telah memenuhi ketentuan hukum? 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus perkara? 3. Apakah putusan first take telah sesuai dengan hukum acara perdata? Selanjutnya, problem. Pertama, awalnya rumah tangga harmonis. Kedua, setelah 1,5 tahun, mulai terjadi konflik. Ketiga, tergugat tidak memberi nafkah. Keempat, tergugat sering meminta uang kepada penggugat. Kelima, tergugat berfoya-foya dan berselingkuh. Keenam, tergugat memiliki anak di luar perkawinan. Ketujuh, tergugat menjual harta milik penggugat. Kedelapan, para pihak berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 bulan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Helmi. Action. Baik, saya akan melanjutkan dari rekan saya yang sebelumnya. Nah, di materi saya ada asas dan dasar hukum. Yang pertama, asas itu ada asas kepastian hukum, asas keadilan, dan asas kemanfaatan. Dan dasar hukum ada pasal 39 ayat 2 UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Yang kedua, pasal 19 huruf F PP nomor 9 tahun 1975. Yang ketiga ada HIR atau RBG mengenai putusan first take. Selanjutnya ada analisis hukum. Yang pertama, faktor ekonomi. Faktor ekonomi itu tidak memberikan nafkah, tidak bekerja secara layak. Yang kedua, faktor perselingkuhan. Hubungan dengan perempuan lain, memiliki anak di luar perkawinan. Yang ketiga, faktor konflik berkepanjangan. Pertengkaran terus-menerus, tidak ada harapan hidup rukun kembali. Selanjutnya ada aspek material. Memenuhi pasal 39 ayat 2 UU perkawinan, memenuhi pasal 19 huruf P PP nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya ada aspek formil, bukti surat dan saksi cukup, putusan first take sesuai hukum acara perdata. Kesimpulannya,
perceraian sah secara hukum. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan rekan saya, Kevino. Baik, saya izin melanjutkan materi selanjutnya, yaitu adalah pertimbangan hakim. Jadi, di sini hakim menilai bahwa yang pertama, perkawinan para pihak sah menurut hukum. Yang kedua, terbukti terjadi perselisihan terus-menerus, pertengkaran berkepanjangan, dan tidak ada harapan rujuk. Yang ketiga, tujuan perkawinan tidak tercapai lagi. Yang terakhir, ada alasan perceraian memenuhi PP nomor 9 tahun 1975. Selanjutnya, ada materi selanjutnya yaitu putusan majelis hakim. Yang pertama, menyatakan tergugat telah dipanggil secara sah. Yang kedua, mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya. Yang ketiga, menyatakan perkawinan putus karena perceraian. Yang keempat, memerintahkan pencatatan perceraian pada Disduk Capil. Yang terakhir, menghukum tergugat membayar biaya perkara Rp401.000. Baik, selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya bernama Azwat. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materi untuk memaparkan kesimpulan. Berdasarkan putusan nomor 293 garing PDT.G.2017 garing PN SGR, gugatan perceraian diajukan oleh penggugat telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku karena terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus, disertai penelantaran kewajiban suami serta perselingkuhan yang menyebabkan tidak adanya harapan untuk hidup rukun kembali. Majelis Hakim mengabulkan gugatan perceraian dan menjatuhkan putusan secara first take karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Secara yuridis, putusan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun, dari perspektif akademik masih diperlukan pertimbangan hukum yang lebih mendalam, khususnya terkait perlindungan terkait pihak yang dirugikan dan aspek keadilan substantif pasca perceraian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 10. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.